Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa kabar hari ini? Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Saya berharap kita semua bersuka cita hari ini. Kita kembangkan senyum kita tersenyum kepada orang-orang yang kita jumpai, karena kita adalah anak-anak Allah yang dihadirkan Tuhan di muka bumi ini untuk menjadi saksi bagi banyak orang, menyaksikan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-31 dalam sorotan tema saling menghormati sebagai satu tubuh. Ini tema yang menarik sekali saudara sekalian. Saling menghormati sebagai satu tubuh. Jadi gereja itu diibaratkan seperti tubuh, ya. Nah, apakah gereja sekarang ini telah berfungsi sebagai gereja ibarat tubuh ini yang saling melengkapi satu sama lain, yang saling menghormati satu sama lain? Apakah gereja sudah menjalankan fungsi itu? Nah, sebelum kita mendalami bagian Alkitab ini, mari kita mohon hikmat dari Roh Kudus agar Dia menolong kita untuk memahami kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kami membutuhkan firman-Mu sebagai bekal bagi kami semua dalam meneruskan kehidupan ini. Kami percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Roh Kuduslah yang akan menolong kami semua di dalam kami menggali memahami kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita siapkan pembacaan Alkitab 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-31. Saya akan bacakan bagi kita semua. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani,
untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Saudara sekalian, sejujurnya saya mau katakan saya senang dengan perikop ini. Saya memahami dengan sungguh-sungguh apa itu gereja setelah saya membaca perikop ini. Dan kemudian saya membuat sebuah refleksi, apakah gereja dewasa ini telah berfungsi sebagai tubuh Kristus? Apakah saya sebagai anggota tubuh Kristus telah menghormati anggota-anggota yang lain? Gereja yang ideal adalah gereja yang memahami dirinya sebagai tubuh Kristus dan anggota-anggotanya saling menghormati satu sama lain. Jika itu terjadi, alangkah indahnya kehidupan bergereja, baik secara internal maupun secara eksternal. Saudara, dalam perikop yang kita baca saat ini disebutkan kata tubuh. Nah, kita semua tahu apa itu tubuh. Mengapa kita tahu? Karena kita memilikinya. Sinonim dari kata tubuh adalah badan, fisik, raga. Jadi kita semua paham tentang itu, karena dia adalah diri kita. Nah, tubuh itu cuma satu, tidak ada dua tubuh. Ya, kalau mengandung satu tubuh itu ada, itu ibu hamil. Jadi dia punya tubuh yang satu, tetapi dia mengandung tubuh yang lain. Nah, menjelaskan tentang apa itu jemaat, itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah, saudara sekalian. Apa itu jemaat? Paulus pun berpikir keras tentang hal itu. Mengapa? Karena dia melihat jemaat di kota Korintus yang didirikannya tahun 50 sampai tahun 52 Masehi. Itu terdiri dari orang-orang dari pelbagai latar belakang. Dan hal itu diperburuk dengan kesombongan dari beberapa anggota jemaat yang suka tampil, yang merasa diri lebih utama daripada yang lain, yang ingin dihormati. Itu ada di jemaat Korintus. Hal ini dapat kita pahami karena di jemaat itu dari sisi intelektualitas, jemaat itu punya tingkat intelektualitas yang baik. Ini adalah kota pelabuhan. Ini adalah kota metropolitan. Korintus adalah jemaat yang di dalamnya ada pribadi-pribadi dari pelbagai latar belakang. Nah, di sana dalam sebuah peribadahan jemaat muncullah orang-orang dengan karunia-Nya. Ada yang punya karunia menyembuhkan, ada yang punya karunia bernubuat, berkhotbah, ada yang punya karunia berbahasa roh, ya. Dan ada yang punya karunia menafsirkan bahasa roh. Ada yang punya karunia melayani, ada yang punya karunia memimpin. Semuanya muncul dalam sebuah peribadahan. Berbunyi semuanya dalam sebuah peribadahan. Saudara, peribadahan pun berubah ibarat pasar burung, di mana semua orang bicara, memamerkan talentanya. Keadaan peribadahan yang tidak tertib dan mentalitas pamer diri yang merajalela. Ini yang membuat Paulus merasa sudah saatnya jemaat diberikan pemahaman tentang jemaat. Jadi jemaat harus paham, harus mengerti apa itu jemaat. Apakah kita sudah paham tentang itu? Apa itu jemaat? Dan bagaimana anggota jemaat? Apakah memang semua orang harus tampil? Apakah memang ada orang-orang yang lebih utama dalam sebuah jemaat? Di kampungku ada cerita menarik. Saya pikir itu cerita yang inspiratif. Ya. Pada suatu ketika ada seekor burung elang. Burung elang ini burung yang terbiasa terbang dan jam terbangnya tinggi. Dia datang menjumpai seekor burung talumisi.
Saudara tahu apa itu burung talumisi? Saya mau menggambarkan kepada kita semua. Burung talumisi itu burung yang kecil, ya. Dia kecil, mirip burung pipit. Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna abu-abu, ada yang berwarna kuning, ya. Itu burung talumisi. Dan burung talumisi ini dia membuat sarang itu di ranting pohon yang berjuntai ke tanah. Misalnya pohon palah, ya, pohon cengkih. Burung talumisi membuat sarang di situ. Dan sarangnya itu unik, saudara sekalian. Saya habis pikir bagaimana dia bisa memproses sarangnya itu. Jadi sarangnya itu terbuat dari ranting-ranting pohon. Kemudian di tenunnya, dia menyerupai telur burung untah. Jadi bulat, lonjong. Kemudian di tengah-tengahnya, dia buatkan lubang kecil, sehingga dia bisa keluar masuk lewat lubang itu. Nah, burung talumisi ini pada suatu ketika dijumpai oleh elang, dan elang membanggakan kehebatannya. Saudara sekalian, ini bagi saya adalah sesuatu yang tidak pas. Sebab elang itu bertubuh besar, elang itu kekar, elang itu punya kemampuan terbang tinggi. Untuk apa membanggakan diri pada seekor burung yang kecil, seekor burung yang sarangnya tidak seperti burung elang yang membuat sarang di bukit batu yang tinggi. Burung ini membuat sarang hanya di ranting pohon yang rendah. Lalu mengapa elang membanggakan, menyombongkan dirinya di hadapan seekor burung yang kecil, seekor burung yang tidak punya kemampuan seperti yang dimiliki oleh elang? Bukankah ini sesuatu yang konyol? Tetapi kekonyolan yang seperti ini yang sering terjadi dalam kehidupan. Engkau menyombongkan dirimu di hadapan seseorang yang tidak selevel denganmu, yang tidak berpendidikan seperti dirimu, yang tidak punya kemampuan seperti dirimu, engkau menyombongkan diri. Kalau engkau menyombongkan diri kepada orang yang punya pengetahuan seperti dirimu, yang besar seperti dirimu, yang punya kekuatan seperti dirimu. Nah, ini menarik. Sehingga di situ ada adu kekuatan atau adu intelektualitas. Siapa sebenarnya yang lebih unggul. Nah, dalam kehidupan kita banyak kali melakukan kekonyolan seperti itu. Buang energi percuma. Untuk apa kita menyombongkan diri kepada orang yang sebenarnya tidak dapat menandingi apa yang ada pada kita. Nah, tapi orang sombong begitu. Orang sombong itu pada umumnya lupa diri. Seperti elang ini. Dia datang kepada burung talumisi. Dia menyombongkan dirinya sebagai burung yang jago dalam hal terbang. Membuat sarang di bukit batu yang tinggi. Dan semuanya itu dia ceritakan kepada burung talumisi. Burung talumisi bilang begini. Kalau engkau punya kemampuan seperti itu, terbang tinggi. Coba buktikan, saya mau lihat. Kalau engkau memang betul-betul bisa terbang tinggi dan tidak bisa jatuh, coba buktikan, saya mau lihat. Burung elang segera menunjukkan kehebatannya. Dia terbang tinggi, tinggi, tinggi. Dan semakin tinggi sampai setinggi-tingginya. Kemudian ketika dia merasa bahwa tidak ada lagi burung yang bisa terbang setinggi itu, dia menukik lalu menyumpai burung talumisi. Dia berkata begini, wahai burung talumisi, coba perhatikan apa yang saya lakukan tadi. Wahai burung talumisi, engkau sudah melihat apa yang sudah saya lakukan tadi. Saya telah terbang tinggi. Apakah ada burung yang bisa menjatuhkan saya? Nah, burung talumisi diam, tidak bicara. Dia segera terbang, kemudian dia masuk ke ketiak burung elang. Dia mematuk ketiak burung elang dan tidak melepaskannya. Burung elang merasa geli dan dia terbang hilang keseimbangan. Burung talumisi tidak melepaskan gigitannya. Nah, karena burung elang hilang keseimbangan, dia pada akhirnya jatuh dan mati di tanah. Saudara sekalian, burung talumisi tidak bicara. Tetapi dia membuktikan bahwa sekalipun tubuhnya kecil, dia punya potensi untuk mengalahkan yang besar. Acap kali dalam kehidupan, kita terlalu pesimis. Kita memandang diri kita tidak mampu.
Padahal dalam diri kita ada potensi yang dititipkan Tuhan. Dan jika potensi diri itu kita kembangkan, kita kelola dengan baik, raksasa tantangan, raksasa pergumulan dapat kita kalahkan. Inilah cerita yang mengajarkan kepada kita bahwa ternyata di atas langit ada langit. Untuk apa kita menyombongkan diri? Tabiat menyombongkan diri bukankah adalah tabiat yang dibenci oleh Tuhan? Dalam kitab Amsal dikatakan, kerendahan hati mendahului kehormatan, tinggi hati mendahului kehancuran. Jangan ada sikap lebih utama dalam gereja. Jangan ada sikap memandang rendah orang lain dan menganggap diri lebih baik dari orang lain. Kita semua adalah orang-orang yang istimewa dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sama di mata Tuhan. Saudara sekalian, inilah cerita yang disampaikan kepada kita bahwa orang yang sombong dia pasti akan jatuh. Di jemaat tidak ada yang lebih utama. Di jemaat semua orang itu istimewa. Semua orang memiliki talentanya masing-masing. Di jemaat ada yang perkasa, kukoh, kuat seperti burung elang. Tapi ada yang kecil namun bijak seperti burung talumisi. Semua punya keistimewaan tersendiri. Dan semuanya itu adalah karunia dari Sang Pencipta. Paulus tiba pada kesadaran itu. Paulus sadar bahwa semua anggota jemaat itu sama di hadapan Tuhan. Nah, tetapi bagaimana dia mau menggambarkan dan menjelaskan itu kepada jemaat di Korintus? Atas ilham Roh Kudus, Paulus pada akhirnya pikirannya terbuka. Yang dia cari ternyata tidak jauh. Dalam hal menjelaskan tentang jemaat, Paulus menemukan sebuah ilustrasi, sebuah analogi yang menarik, yaitu tentang tubuh manusia. Tubuh manusia. Tubuh itu satu tetapi anggotanya banyak. Lihatlah tubuhmu. Tubuh itu satu tetapi anggotanya banyak. Diri kita ini adalah tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada badan, ada leher, ada hidung, ada gigi, ada bibir, ada pipi, ada rambut, ada kepala, dan seterusnya. Tubuh yang satu tetapi banyak anggota. Nah, saudara sekalian, dalam ayat yang ke-27, Paulus menyebut jemaat itu sebagai tubuh Kristus. Mengapa disebut tubuh Kristus? Pernahkah kita menanyakan tentang hal itu? Mengapa jemaat disebut oleh Paulus sebagai tubuh Kristus? Jawabannya ada di ayat 13. Saya bacakan bagi kita semua ayat ini. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudara, ayat ini menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama, jemaat itu bukan karyamu. Jemaat itu ada karena karya Roh Kudus. Roh Kudus bekerja melalui orang-orang tertentu dalam hal mendirikan jemaat. Jadi jemaat bukan karya manusia. Jemaat itu adalah karya Roh Kudus melalui manusia. Yang kedua, jemaat itu terdiri dari manusia dari pelbagai latar belakang. Disebutkan di sini ada orang Yahudi, ada orang Yunani. Kita bisa menambah daftar ini. Ada orang Ethiopia, ada orang Irlandia, ada orang Mesir, ada orang Rusia, ada orang Amerika, dan lain sebagainya. Di jemaat itu ada status yang berbeda. Ada budak dan ada orang merdeka. Kita bisa menambah daftar status ini. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang yang sehat, ada orang yang sakit-sakitan. Ada orang yang pintar, ada orang yang tidak pintar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jemaat itu dibaptis jadi satu tubuh oleh Roh Kudus. Nah, dibaptis di sini bukanlah pengertian diselam atau dipercik. Dibaptis di sini dalam pengertian dipersekutukan. Jadi yang mempersekutukan kita dengan Kristus adalah Roh Kudus.
Jadi makna terdalam dari baptisan adalah di situ, di mana seseorang ketika dia dibaptis, dia dipersekutukan dengan Kristus. Tidak penting soal cara baptisan, apakah selam atau percik, ataukah disiram dengan pasir, dan lain sebagainya. Yang paling pokok ketika seseorang dibaptis, itu adalah tanda bahwa orang itu telah dipersekutukan dengan Kristus, menjadi milik Kristus, menjadi satu tubuh dengan Kristus. Nah, ibarat anggota tubuh yang berbeda dengan fungsi yang berbeda, demikian halnya jemaat. Sekalipun demikian, semua istimewa. Coba lihat ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Di sini dijelaskan yang pertama, semua termasuk tubuh. Ya, semua termasuk tubuh. Jadi tidak ada orang yang percaya pada Yesus dikatakan dia bukan tubuh Kristus. Orang-orang yang percaya pada Yesus ketika dia dihimpun jadi satu, itulah tubuh Kristus. Yang kedua, terlalu dominannya seseorang dalam persekutuan itu merusak persekutuan. Sekali lagi, dan camkan ini, terlalu dominannya seseorang dalam persekutuan itu merusak persekutuan. Jadi dalam persekutuan jangan ada dominasi. Dalam persekutuan yang ada itu sinergitas. Masing-masing kita bekerja sama, masing-masing kita berfungsi sesuai dengan talenta yang kita miliki. Kalau mata yang dominan, lalu mana pendengaran? Kalau mulut yang dominan, lalu mana penglihatan? Tidak mungkin kita melihat dengan mulut. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita jalan dengan mata. Tidak mungkin mata berkata kepada anus misalnya, maaf, biar aku saja yang menjalankan peranmu. Coba kita berimajinasi, peran anus digantikan oleh mata. Sementara kita bicara, tiba-tiba keluar. Wow, ini kacau saudara sekalian. Rusak persekutuan jika hanya ada satu pemeran. Jika ada satu yang dominan, lalu mengabaikan yang lain. Anggota jemaat itu bukan orang tua tunggal. Di jemaat itu jangan ada orang tua tunggal. Jangan ada single parent. Kalau seorang perempuan punya anak, pada suatu ketika perempuan ini ditinggalkan oleh suaminya, ya, maka otomatis perempuan itu menjadi kepala keluarga. Dia mengasuh anak, dia memasak, dia berbelanja, dia mencari uang, dia bekerja dan lain sebagainya. Semua dikerjakan oleh satu orang. Nah, itu namanya orang tua tunggal atau single parent. Di jemaat jangan ada itu. Persekutuan jemaat pasti akan rusak jika ada pemeran single parent. Jika ada single parent di jemaat, bertobatlah. Bertobatlah dari cara hidup yang seperti itu. Jangan segala-galanya engkau yang kelola. Jangan segala-galanya engkau yang mengatur. Lalu tidak mau mendengar saran, kritik dari orang lain. Itu tidak baik dalam persekutuan. Menjadi single parent dalam persekutuan itu tidak baik. Di jemaat itu kita bersinergi, bukan pemeran tunggal. Mengapa bersinergi? Karena kita semua termasuk tubuh Kristus. Seperti tubuh ini, tangan tidak mungkin jalan sendiri. Kaki tidak mungkin jalan sendiri. Semuanya bersinergi. Nah, ayat 21 sampai ayat yang 26 mengingatkan kita. Semua anggota tubuh itu saling membutuhkan. Mata menghendaki buah itu, buah pepaya misalnya. Tapi dia tidak bisa pergi ke sana. Dia membutuhkan kaki untuk melangkah ke sana. Sampai di bawah pohon pepaya. Kaki tidak bisa langsung mengambil buah pepaya itu. Dia membutuhkan tangan. Ya, tangan yang mengambil buah pepaya itu. Nah, ketika tangan sudah mengambil, lalu pepaya ini mau dimakan, dia membersihkan pepaya ini, mengiris-iris pepaya ini, kemudian ketika mau dimakan, tidak mungkin tangan memakannya, mulut yang memakannya. Dari sini kita melihat bahwa ternyata masing-masing anggota tubuh itu punya peran yang berbeda. Tetapi mereka bersinergi
dalam satu tubuh. Nah, demikian halnya di jemaat. Kita punya peran yang berbeda satu sama lain. Tetapi kita bersinergi untuk melaksanakan itu. Kita bekerja sama untuk melaksanakan itu. Mata tidak bisa berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Mengangkat batu tidak bisa dengan mata. Mengangkat batu itu dengan tangan. Mengangkat uang kertas, hanya tangan yang dapat melakukannya. Ya, hanya tangan yang dapat melakukannya. Mata tidak bisa, kecuali main mata. Nah, tidak mungkin kita buang air besar, dikeluarkan lewat mata. Tidak mungkin. Dalam ayat yang ke-23 tertulis, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Dengan kalimat ini jelas, semua anggota tubuh punya perannya. Semua anggota jemaat punya perannya masing-masing. Pendeta berkhotbah, kostor yang membunyikan lonceng, majelis jemaat yang mengedarkan persembahan, anggota jemaat bernyanyi dan mendengarkan khotbah. Semua berperan dalam ibadah, saudara sekalian. Demikian juga dalam membangun persekutuan. Yang terampil menulis, yang terampil administrasi. Kita bisa angkat dia menjadi sekretaris. Yang suka jalan-jalan, kita bisa angkat dia menjadi seksi usaha dana. Yang cerewet, jangan kita anggap negatif. Jangan kita bully orang yang cerewet. Kita bisa angkat dia menjadi MC. Jadi setiap orang itu bisa kita optimalkan talenta dalam dirinya untuk membangun sebuah persekutuan. Tidak mungkin dalam sebuah ibadah, dia MC. Dia pemimpin ibadah. Dia penyanyi solo. Dia mengedarkan pundi persembahan. Dia yang menghitung persembahan. Ini pemandangan yang jelek sekali. Ada banyak orang di situ, tetapi segala-galanya dia kerjakan sendiri. Di jemaat, menurut ayat 28, Allah itu telah menetapkan rasul, nabi, pengajar. Rasul adalah utusan Kristus. Misalnya Rasul Petrus, Rasul Paulus, Rasul Andreas, Rasul Thomas, dan sebagainya. Nabi adalah juru bicara Allah. Jadi dia penyambung lidah Allah. Dia hanya menyampaikan apa yang Allah katakan. Nabi misalnya Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Nabi Hosea, Nabi Yoel, Nabi Amos. Mereka adalah penyambung lidah Tuhan. Mereka hanya menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Pengajar adalah gembala di jemaat. Jadi bisa pendeta, bisa evangelis, bisa penatua, bisa diaken, ya, bisa pastor, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada orang yang mendapat karunia khusus. Jadi karunia itu ada. Jangan kita memandang bahwa hanya kita yang punya karunia, lalu tidak ada karunia yang lain. Di sini saya mencatat ada 6 karunia. Ada 6 karunia yang disebutkan di sini. Kalau kita membaca ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Karunia yang pertama disebutkan di sini adalah mengadakan mujizat. Mengadakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Seperti Musa, ya, membelah laut Teberau. Itu mujizat. Yang kedua, menyembuhkan. Ada orang sakit, kita doakan, langsung sembuh. Itu karunia. Karunia. Yang ketiga, melayani. Ya, orangnya sederhana, orangnya tidak punya apa-apa, tapi semangat melayaninya luar biasa. Itu ada di jemaat. Yang keempat, memimpin. Ya, memimpin. Kalau dia bicara berkarisma, kalau dia bicara didengar, itu karunia. Yang kelima, berkata-kata dalam bahasa roh. Berkata-kata dalam bahasa roh, bukan kata-kata manusia. Ini adalah bahasa roh. Bahasa yang tidak dimengerti. Yang keenam, kalau bahasa roh itu tidak dimengerti, mubasir. Kita tidak mengerti apa yang disampaikan. Karena itu ada karunia yang keenam, yaitu menafsirkan bahasa roh. Nah, camkan ini, karunia itu bersumber
dari Allah. Dan karunia itu dihadirkan untuk membangun jemaat. Karena itu kalau ada karunia, gunakan itu untuk membangun jemaat. Bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari duit, bukan untuk mencari nama. Karunia itu Tuhan hadirkan untuk membangun jemaat. Nah, kita kadang menganggap mereka yang mendapat karunia itu hebat. Tetapi Paulus bilang, ada jalan yang lebih utama. Ya, betul ada karunia, tetapi ada jalan yang lebih utama. Itu disebutkannya dalam ayat yang ke-31. Dan jalan yang lebih utama itu dijelaskan, diuraikan pada pasal 13 dari kitab 1 Korintus. Jalan itu adalah jalan kasih. Orang yang hidup dalam kasih, dia sedang berjalan di jalan yang lebih utama. Kasih itu bukan jalan lorong yang sempit. Kasih itu bukan jalan aspal halua. Kasih itu adalah jalan tol. Jalan yang memberikan kemudahan bagi kita untuk jumpa dengan Allah dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini ternyata di jemaat semua adalah tubuh Kristus. Siapapun yang menaruh imannya kepada Kristus, dia adalah tubuh Kristus. Saudara sekalian, apa relevansi kebenaran firman Tuhan ini bagi gereja saat ini? Saya mau katakan, idealnya jemaat itu dipahami sebagai tubuh Kristus. Kata tubuh Kristus mengandung pengertian. Kita semua termasuk tubuh Kristus. Karena itu jangan ada yang merasa lebih utama dari yang lain. Masalah kemudian muncul sekarang. Dalam satu gereja, sesama anggota gereja tidak saling menghormati. Jadi saya mau katakan, kita membaca, mengerti tentang tubuh Kristus. Ini semua mubazir. Tidak ada gunanya jika kita tidak saling menghormati satu sama lain. Tubuh Kristus ini bisa menjadi tubuh yang sehat, yang kuat, yang berbuah. Jika kita saling menghormati satu sama lain. Karena itu tanggalkan kesombongan. Tanggalkan sikap memandang rendah orang lain. Tanggalkan pikiran bahwa engkau lebih hebat dari yang lain. Pikiran yang semacam itu bukan pikiran gerejawi. Itu adalah pikiran orang-orang yang sombong. Tanggalkan sikap memandang gerejaku lebih superior, lebih hebat dari gereja yang lain. Itu merusak persekutuan. Kita tidak mungkin bisa membangun hubungan kerjasama yang egaliter dengan gereja lain atau denominasi lain jika kita merasa superior, merasa lebih hebat dari gereja atau denominasi yang lain. Jika perasaan superior itu, jika sikap superior itu ada pada kita, maka yang terjadi adalah pertengkaran, saling menyerang satu sama lain. Coba nonton YouTube dewasa ini. Perhatikan YouTube. Dan kalau Anda belum melihat itu, silakan buka YouTube dan lihat di sana. Kadang-kala saya prihatin, pendeta yang satu menyerang pendeta yang lain. Ini tidak baik, saudara sekalian. Kalau engkau mau mengatakan kebenaran, katakan saja kebenaran itu tanpa menghakimi yang lain. Sebab penghakiman itu adalah hak Tuhan. Engkau tidak diberikan wewenang oleh Tuhan untuk menghakimi sesamamu. Engkau harus menabur. Dalam bahasa Paulus, dalam 1 Korintus 3 ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi tugasmu, tanggung jawabmu adalah menanam benih Injil, menabur benih Injil. Tetapi soal seseorang berubah atau tidak, itu bukan urusanmu. Itu adalah kewenangan Tuhan. Dia yang berbelas kasihan. Dia yang menentukan apakah orang itu beroleh belas kasihan atau tidak. Tetapi yang terjadi sekarang luar biasa, saudara sekalian. Antar pelayan Tuhan saling menyerang satu sama lain. Yang satu menganggap diri lebih benar, lalu merendahkan yang lain. Itu bukan sikap gerejawi. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Satu sakit semua. Jadi kita harus saling menghidupkan satu sama lain. Saling menopang satu sama lain. Saling
memberikan kekuatan moral satu sama lain. Jika ada yang salah, segera tegur di bawah 4 mata. Jika ada yang salah, mari kita benahi bersama, tanpa ada penghakiman di dalamnya. Saudara sekalian, dari dulu sampai sekarang, sikap tidak menghormati orang, sikap memandang rendah orang, sikap menganggap diri lebih hebat dari yang lain, sikap itu merusak persekutuan. Itu adalah sikap dari orang yang sombong. Elang bisa dijatuhkan oleh burung yang kecil, burung talumisi. Goliat yang tinggi perkasa bisa dikalahkan oleh Daud yang bertubuh kecil dan tidak mengenakan peralatan perang yang lengkap. Apa artinya itu? Ternyata kuasa Allah itu bekerja dalam pelbagai peristiwa. Jika engkau ingin mendapatkan kemenangan, andalkan kuasa Allah. Jika ingin kehidupan bergereja itu bertumbuh dan berbuah lebat dalam kasih, andalkan kuasa Allah. Hanya dengan mengandalkan kuasa Allah, kita bertumbuh sebagai pribadi yang rendah hati. Kita tahu menghormati satu sama lain. Dan jika itu terjadi, tubuh Kristus, yaitu jemaat, menjadi jemaat yang sehat. Dan di sana nama Kristus dipuji dan dimuliakan. Amin.